Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah bi ni'matillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan untuk kita semua di pagi ini. Allah masih sehatkan kita, Allah masih berikan kita waktu untuk hadir dalam majelis ilmu, dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang Allah, Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Sarif Hidayat, yang insya Allah kita akan sama-sama kembali mengkaji sebuah tema yang sangat penting sebagian dari rukun Islam, dan mudah-mudahan dengan kita terus mengkaji tema ini menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua untuk bisa berhaji ke Baitullah. Jadi sebuah kenikmatan tentu ketika kita mengingat tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika berhaji itu sangat ada kaitannya dengan bagaimana proses awal Rasulullah melakukan ibadah haji. Rasulullah hanya satu kali untuk ibadah haji, tapi ada rentetan awal perjalanan ketika Rasulullah melakukan umrah lebih awal, ketika di tahun 6 Hijriah Rasulullah bersama para sahabatnya, eh, kemudian ketika hendak melakukan ibadah umrah, kemudian ditahan oleh kaum Quraisy, dan saat itulah yang kemudian dikenal kita dengan Sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, yang sangat begitu fundamental, menjadi awal atau pembuka gerbang bagaimana kemenangan atau futuhat yang didapatkan oleh umat Islam saat itu. Fathu Mekah menjadi salah satu uh, bukti dari janji Allah Subhanahu wa taala bahwa aku telah memberikan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan sebuah kemenangan atau futuhat, eh, penaklukan atau pembukaan dari kemenangan umat Islam saat itu, yang alhamdulillah kemudian Rasulullah SAW melakukan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah menjelang wafat Nabi kita baginda Rasulullah. Dan tentu pembahasan tentang tema haji ini bagian yang tidak terlepas juga dengan apa saja fadilah dan bagaimana kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan Allah pilih menjadi tamunya. Allah akan pilih menjadi orang-orang yang eh, beribadah di Baitullah, menjadi sebuah penanda bahwa kita telah menaikkan satu ibadah yang wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dan di pagi ini, alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Ustaz Sarif Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Damang? Alhamdulillah, Kolis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan eh, sehat selalu lah, mudah-mudahan. Amin, amin, Allahumma amin. Dan semoga juga para jamaah yang hadir ya juga dalam keadaan sehat walafiat. Masih hujan di Bandung, Ustaz? Tadi malam hujan, gede. Baik, mudah-mudahan hujan berkah ya. Hujan yang Amin. membawa kebermanfaatan untuk kita dan makhluk Allah di bumi ini, tidak menjadikan bencana, karena hujan bagi sebagian daerah tentu menjadi sangat mengkhawatirkan. Bagaimana di Sumatera gitu ya, yang tahu kita sedang
eh, mengalami sebuah musibah besar, itu banjir. Dan kita doakan saudara kita di Aceh dan Sumatera, Allah beri ketabahannya, Allah beri kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Sebuah ujian yang sangat besar karena kehilangan tidak hanya harta, tapi juga bahkan nyawa saudara-saudara yang biasanya berada di sisi mereka. Kemudian ada kehilangan orang tua, kehilangan anak, sanak famili, dan tentu ujian berat ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian ini menjadi kebaikan, tentunya semuanya kebaikan karena orang mukmin itu adalah kulku khair ya, sebaik semuanya adalah kebaikan. Baik, Ustaz, kita insya Allah akan membahas kembali ya tentang meraih fadilah haji, dan banyak sisi yang belum terungkap sesungguhnya ketika di beberapa episode sebelumnya, misalkan Bun Aisyah menceritakan bagaimana berhaji, dan tentu jemaah semuanya juga eh, mungkin yang belum berhaji tapi pernah umroh, punya banyak satu kenikmatan atau hikmah-hikmah yang besar yang diraih ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dan tentu berdoa di depan Ka'bah adalah salah satu doa yang mustajabah ya. Di depan multazam, sebuah doa yang tentu membuat kita teringat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Baik, Ustaz, kita akan membahas dari sisi apa lagi nih tentang fadilah haji dan atau umrah ini, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Holis atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali lewat kajian rutin kita. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai detik ini semuanya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang masalah umroh dan haji atau haji dan umroh, ini adalah perjalanan spiritual yang sangat-sangat paripurna. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seseorang yang melakukan perjalanan haji dan umroh adalah dua pekerjaan yang dikerjakan sekaligus kalau dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena dalam ibadah haji ada umroh, di dalam umroh tidak ada haji. Nah, kenapa saya katakan bahwa perjalanan ibadah haji dan umroh ini adalah dua perjalanan spiritual yang sangat agung? Karena puncak daripada amal atau puncak daripada ibadah seseorang itu adalah tujuannya satu, dan ban maghfuron. Tidak ada amalan atau tidak ada ibadah yang paling berat, paling puncak tahapannya adalah ibadah haji dan umroh. Karena kita tahu ibadah haji dan umroh ini mengandung makna serta hikmah yang sangat agung di dalamnya. Bukankah ketika kita mengerjakan sholat, bukankah ketika kita mengerjakan puasa, bukankah kita mengerjakan amalan-amalan yang lain, tujuannya adalah dzanban maghfuron? Maka saya katakan bahwa amalan yang paling agung atau puncak ibadah yang paling agung adalah dzanban maghfuron. Kita ingin bahwa ketika kita melaksanakan ibadah itu,
tujuannya adalah dosa kita diampuni. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Maka yang perlu kita sepakati adalah bagaimana ketika kita beramal, bagaimana ketika kita beribadah, supaya asar daripada ibadah itu, dosa-dosa kita diampuni. Nah, berbicara tentang masalah haji, kita sudah sering bahas bahwa tidak ada amalan, kemudian dalam amalan itu, harta dan fisik kita bersatu. Itu hanya dalam ibadah haji dan umroh. Sudah tentu ketika kita melaksanakan proses ibadah haji dan umroh yang cukup menguras tenaga, cukup menguras harta kita, sehingga tidak sedikit orang yang berusaha ketika dalam perjalanan ibadah haji dan umroh ingin menjadi sebuah amalan, menjadi sebuah ibadah yang sangat sempurna. Karena dia tahu dan dia paham bahwa tujuan daripada ibadah haji ataupun umroh serta ibadah-ibadah yang lainnya adalah ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang sudah tentu kita sepakat bersama bahwa tidak ada pahala yang pas, tidak ada pahala yang sebanding bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan ungkapan wal hajj mabrur laisa jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal, yang sebanding, yang semisalnya, kecuali balasannya adalah surga. Dari ungkapan ini, kita bisa memahami bahwa setiap puncak amal ibadah itu, apa yang saya katakan tadi, zanban magfuron. Dosa-dosa kita diampuni. Satu. Yang kedua, hikmah di balik perjalanan ibadah haji dan umroh itu sebanding dengan kadar, ukuran, serta kemampuan yang kita keluarkan. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan, Allah akan membalasnya. Nah, dalam ibadah haji dan umroh, itu ada pengorbanan harta dan jiwa, yang mana yang seringkali saya katakan bahwa tidak ada amal ibadah yang di dalamnya atau dalam pelaksanaannya ada ibadatul amwal atau ada ibadatul mal, kemudian ada juga ibadatul jawarih, harta dan jiwa bersatu untuk melaksanakannya. Kenapa kita butuh harta?
untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena situasi dan kondisinya menuntut untuk itu. Kita perlu ongkos pesawat, kita perlu untuk bayar hotel, untuk bayar visa, untuk bayar Arafah Mina, dan seterusnya. Tidak ada amal ibadah yang menuntut pengorbanan dari segi harta yang begitu besar, kecuali dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ketika kita pahami, ketika kita itu amalkan, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Satu ketika, Ibu Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yasdurun nasu binusukaini wa asduru binusuk." Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan dua ibadah, haji dan umroh. Sementara aku pulang hanya dengan satu ibadah, yaitu haji. Fakila lahan tidori faida toharot fahruji ila tan'im fa'ahilli summa tina bimakani kada walakinnaha ala qadri nafaqatiki au nasbiki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan membawa dua pahala, yaitu ibadah haji dan umroh. Kemudian sedangkan aku pulang dengan satu ibadah, yaitu ibadah haji. Kemudian Rasulullah mengatakan, intidori, tunggulah. Kemudian sempurnakanlah dan berniatlah untuk umroh atau ngambil mikot lagi di Tan'im. Sesuai dengan kadar dan ukuran serta kesulitan yang kamu hadapi. Namun kemudian ketika ibadah ini dilakukan, maka akan memberikan efek, memberikan dampak, balasan yang Allah balas sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Itu janji Allah. Artinya, ketika segala pengorbanan kita yang kita lakukan, maka Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Salah satu contoh, ketika Allah memberikan sebuah ujian, maka ujian itu Allah berikan sesuai dengan kadar dan kemampuan seorang hamba. Maka ketika berbicara masalah ujian, Allah tuangkan dengan ungkapan ibtila. Kalau Allah mengungkapkan dengan ungkapan ibtila, dalam proses Allah memberikan sebuah ujian, maka sudah barang tentu seorang hamba itu dengan ungkapan ibtila, Allah menguji, maka hamba itu mampu untuk melewati berbagai macam ujian. Kenapa?
karena diungkapkan dengan ungkapan ibtila. Begitupun dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Allah ungkapkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabilan. Kewajiban manusia terhadap Tuhannya adalah mengerjakan ibadah haji dengan kadar dan ukuran man istata'a ilaihi sabilan. Mampu dalam pelaksanaannya. Tidak ada amal ibadah yang kita lakukan kecuali kita mampu melakukannya, dan tidak ada amal ibadah yang di dalamnya mengandung berbagai macam ujian, maka kita mampu untuk melewatinya. Apalagi dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita belajar untuk meninggalkan apa yang kita punya. Belajar masuk kepada gerbong kehidupan yang baru. Belajar masuk kepada tatanan kehidupan yang berbeda. Kenapa? Karena budaya satu bangsa itu berbeda-beda. Adat istiadat suatu bangsa menuntut seseorang untuk bisa lebih memahami bahwa ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu menuntut segala tingkah dan perilaku kita juga berubah. Belum tentu kebiasaan yang kita lakukan di Indonesia sama dengan apa yang kita lakukan di negara yang lain. Maka dalam proses ibadah haji dan umroh ini, segala bentuk pengorbanan yang kita lakukan, segala bentuk ujian yang Allah sajikan dalam berbagai proses pelaksanaannya, menuntut kita untuk sabar, menuntut kita untuk berserah diri, untuk pasrah, untuk tawakal. Makanya Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Bekal terbaik dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu adalah takwa. Kenapa Allah mengatakan ketika walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian bekal terbaik Allah ungkapkan dalam ungkapan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena hanya dengan ketakwaanlah amal ibadah seseorang itu akan ada isinya. Hanya dengan ketakwaanlah amal ibadah seseorang itu akan diterima. Karena apa? Ketika proses ibadah haji dan umroh yang sering kita lakukan, yang akan kita lakukan pada 2026 ini, maka modal yang paling utama adalah apa? Ketakwaan. Kalau seseorang tidak mempunyai ketakwaan yang tinggi dalam mengimani rukun Islam tentang haji ini, maka kita seringkali akan menjumpai orang ini begitu kaya. Tapi ketika diajak untuk melaksanakan umroh saja, jangankan haji, takut. Saya sering menjumpai beberapa jemaah saya. Ustadz, saya itu bukannya nggak mau melaksanakan umroh, apalagi haji. Cuman takut. Konon katanya, apa yang kita lakukan di sana dibalas dengan terang-terangan. Seringkali kita mendengar ungkapan seperti itu.
Maka kalau ada orang yang berpendapat atau mengungkapkan seperti itu, perlu kita kasih sebuah pencerahan bahwa ketika kita sudah berazam, sudah berniat dalam diri kita ingin melaksanakan amal soleh, apapun itu, maka segeralah dilakukan. Karena apa? Karena segala bentuk perbuatan, amal yang kita perbuat, tujuannya hanya satu, dzanban magfuron. Dosa-dosa kita ingin diampuni. Kita mengerjakan sholat, tujuannya itu. Kita mengeluarkan zakat juga tujuannya itu. Kita melaksanakan ibadah saum tujuannya itu. Apalagi puncak dari segala amal ibadah yang menuntut harta dan jiwa kita bersatu secara bersamaan, juga tujuannya seperti itu. Dzanban magfuron. Kalau kita tidak punya tujuan dalam sebuah ibadah, kenapa kita melaksanakan ini, pengen ini? Kenapa kita melaksanakan itu, pengen seperti itu? Nah, ini seringkali kita pahami bahwa terkadang seseorang ketika melaksanakan sebuah ibadah itu, dia tidak tahu apa tujuan daripada ibadah itu. Nah, yang jelas, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka kita sepakat bahwa tujuan kita ingin mendapatkan pahala yang besar, yang tidak ada pahala yang sebanding bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh kecuali surganya Allah. Bukankah ketika kita masuk surganya Allah, maka dosa kita diampuni? Kemudian, hikmah di balik perjalanan ibadah haji dan umroh juga adalah sebagai bentuk keimanan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Abul Anbiya, oleh Nabi Ibrahim. Bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah amal ibadah yang sudah tentu turun-temurun yang dilaksanakan ketika zaman Nabi Ibrahim. Cuman disempurnakan lagi ketika zaman Nabi Muhammad sampai detik ini. Kemudian ibadah haji ini menjadi penting. Kenapa? Karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa kita mesti ihlal, ihram di mikot makani? Kenapa kita mesti mengungkapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan? Kenapa kita mesti mikot? Kenapa kita mesti tawaf? Kenapa kita mesti sa'i? Kenapa kita mesti mabit di Mina? Kenapa kita mesti ke Arafah? Kenapa juga kita mesti ke Muzdalifah untuk mabit? Ke Arafah untuk wukuf. Mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Kemudian balik lagi ke Mina, lempar jumroh. Kenapa sih mesti ada proses seperti itu? Bahwa amal ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah itu semuanya sama. Tidak ada
pejabat, tidak ada orang kaya. Ketika Allah menyuruh takbir, takbir. Tidak ada orang yang secara kedudukan, secara gelar lebih tinggi dibandingkan dengan saf yang paling depan. Seandainya Allah pilih kasih sesuai dengan jabatan dan gelar, maka anak-anak atau orang-orang yang pendidikannya di bawah pasti dalam sholat itu akan digeser ke belakang. Tapi di hadapan Allah, sekalipun lulusan SD atau SMP datang ke masjid paling pertama, maka safnya di depan. Jangan mentang-mentang profesor atau doktor datang belakangan menyingkirkan barisan yang di depan. Di hadapan Allah sama. Tidak ada perbedaan. Ketika Allah menyuruh ruku, maka semuanya ruku. Ketika Allah menyuruh sujud, maka semuanya sujud. Ketika Allah menyuruh kita berangkat ke Mina untuk mabit di Mina, maka semuanya bergerak. Kemudian ketika Allah menyuruh untuk wukuf di Arafah, maka semuanya mesti laksanakan dan tunduk serta patuh terhadap aturan proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ketika Allah menyuruh untuk mabit di Muzdalifah, maka semuanya mesti bergerak. Ketika Allah menyuruh lempar jumroh, maka kita pun mesti taat. Ketika Allah menyuruh untuk tawaf ifadah, maka kita mesti taat. Dan ketika Allah menyuruh untuk tahalul, maka kita pun mesti taat. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku proses pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar. Karena apa? Sayang, ibadah haji yang menuntut jiwa dan harta bersatu, kalau hanya dilakukan tanpa dasar ilmu yang baik dan benar, maka sudah barang tentu amal itu akan kurang berbobot. Tapi seandainya amal ibadah yang menuntut jiwa dan harta itu bersatu, ketika kita lakukan dengan baik dan benar, dengan persiapan yang terukur, dengan bekal ketakwaan yang mumpuni, maka sudah barang tentu tujuan daripada ibadah yang kita canangkan, laisa jaja'ul ilal jannah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Baik sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, itu saja sebagai pembuka, mudah-mudahan kita bisa kembangkan dalam sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Mudah-mudahan diberi kesabaran, kemudian juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengganti yang terbaik, dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala bentuk ujian yang kita alami bersama itu Allah menjadikan ujian itu sebagai batu loncatan untuk kita lebih baik lagi, untuk kita menjadi manusia yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan dalam sesi tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita berazam ya, bersungguh-sungguh untuk meniatkan ibadah haji ini ataupun umrah, karena tentu
ketika niat kita sangat sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan jalan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, sekalian juga informasi ke jamaah, insya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ya, di eh, Kamis kemarin kita sudah menyelenggarakan kegiatan kita. Masya Allah, alhamdulillah nih, Ustaz Sarip mesti datang juga nih kapan-kapan ke Jakarta sambil nengok kegiatan khitan di rumah khitan Zidan nih. Dan kemarin Insya Allah next, insya Allah. insya Allah, dan alhamdulillah kita rutin setiap bulan menyelenggarakan kegiatan khitan. Tapi yang untuk kegiatan massal memang biasanya kita buat dalam apa masa-masa liburan, dan insya Allah di tanggal 14 Februari insya Allah juga kita akan menyelenggarakan kegiatan khitan yang lebih besar, yang ya lumayan besar lah insya Allah, sekaligus ada tarhib Ramadan gitu ya. Dan mudah-mudahan juga Ustaz Syarif bisa hadir, kita bersilaturahim bersama nih, karena jarang-jarang kita ketemu langsung ya, hanya lewat online aja berjumpanya. Dan alhamdulillah kemarin kita hadir para guru semua ya, dari mulai Ustadz Dodi Al-Jamari, Tuan Guru, ada Ustadz Sari, Ustadz Saifullah Abu Bakar, ada Ustadz Hasan Bisri, Ustadz Ahmad Hanif, Masya Allah ya, para guru hadir semuanya. Tentu dengan Babe Haikal sebagai tuan rumah ya, yang alhamdulillah kita menyelenggarakan kegiatan khitan ini di Rumah Betawi Babe Haikal. Masya Allah, sekaligus mungkin Bude Darmi ingin menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk syukur ya dari kita terhadap kegiatan yang sudah Allah mudahkan semuanya. Bude Darmi masih tergabung? Baik, mungkin saya sedikit informasikan ya. Alhamdulillah sudah ada sekitar 33 anak yang dihitan di Kamis kemarin, dan yang menarik saya ternyata juga ada yang bukan Muslim ya. Artinya memang mereka eh, menginginkan anaknya dihitan walaupun belum sah menjadi seorang Muslim. Tentu mudah-mudahan ini jadi wasilah ya, Masya Allah. wasilah untuk hidayah gitu kan. Iya, iya. Ya mereka tentu motivasinya adalah kesehatan, karena jelas secara medis pun sudah diakui secara internasional ya, dalam ilmu-ilmu modern, ilmu kedokteran juga sudah merekomendasikan untuk di khitan, karena khitan dalam ilmu kesehatan sangat eh, baik sekali gitu ya. Dalam agama kita itu adalah syariat, adalah sebuah kewajiban. Bahkan kalau bagi anak-anak yang bukan Muslim, ketika di khitan itu banyak sekali faedahnya atau manfaatnya. Dan itulah yang jadi dorongan bagi sebagian saudara-saudara kita yang bukan Muslim, kemudian juga mengkhitankan anaknya. Dan alhamdulillah kemudian ada satu, dan ini sebuah kebersyukuran ya. Mudah-mudahan ini bagian dari wasilah dakwah kita terus menebarkan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan insya Allah kita akan menyelenggarakan yang rutin di bulan Januari, insya Allah di minggu ketiga insya Allah, dan yang di bulan Februari adalah sekaligus ada kegiatan menjelang Ramadan. Jadi kita sama-sama berjumpa juga, karena pengennya ketika ada pesan dari Bapak Haikal, kita harus sering-sering melakukan kegiatan offline, tidak hanya lewat Zoom saja, lewat online saja, karena ternyata rasanya beda saat ketika Iya, benar. berjumpa langsung, bertemu langsung gitu ya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang sudah ikut berpartisipasi ya, baik dengan dukungan tenaga, hartanya, bahkan banyak sekali yang membawa makanan dari rumah ya. Kemarin itu Masya Allah berlimpah makanan gitu ya. Dan juga ada bazar juga, alhamdulillah syukurlah, tentu ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri di hari Jumat pertama di bulan Rajab ini, menjadi bagian yang tentu harus kita syukuri di bulan haram, apalagi ya, menjadi bagian yang mudah-mudahan kita bisa terus istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan ini. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin hal yang paling penting ingin disampaikan, silakan. Ini masih waktunya kita longgar ya, ada sekitar 15 menit kita untuk ngobrol tentang bagaimana meraih fadilah haji ataupun umroh. Saat mungkin sambil menunggu jamaah yang akan bertanya, saya ingin ngobrol tentang kaitan dengan ini, Ustaz. Haji Rasulullah itu kan hanya satu kali gitu ya, dan di tahun ke-10 kenabian, di tahun ke-10 Hijriah ya,
dan itu nggak jauh dari beberapa bulan, 3 bulan riwayat itu sebuah sejarah tarikh saya baca, kemudian Rasulullah wafat gitu ya. Dan ketika Rasulullah melakukan ibadah haji kan sebenarnya tertunda ya, ketika awal-awal Rasulullah ingin umroh Ya. di tahun ke-6 ya, yang kemudian kita kenal di tahun ke-6 itu ada perjanjian Hudaybiyah ya. Bahkan justru itulah yang menjadi pembuka kemenangan umat Islam. Nah, ini bagi kita mungkin yang belum menunaikan ibadah haji ataupun umroh, apa sebenarnya yang harus kita lakukan saja. Kalau Rasulullah membuka jalan dengan Sulh Hudaybiyah gitu ya, kemudian ada umrah qadha yang dilakukan oleh para sahabat di tahun ke-7, dan Rasulullah baru di tahun ke-10 melakukan ibadah haji. Kita yang sedang ingin berhaji, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Oke. Kalau berbicara sejarah, sudah barang tentu ketika Rasulullah ingin melaksanakan umroh itu nggak jadi kan ya, di di blokade, di blok sama penduduk Mekah, terutama oleh para pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu, sehingga lahirlah sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya para sahabat memandang ini merugikan umat Islam pada waktu itu. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam visinya jauh ke depan. Justru perjanjian Hudaybiyah ini adalah tonggak awal atau gerbong awal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Maka dari perjanjian Hudaybiyah inilah Mekah bisa ditaklukkan, kemudian Rasulullah balik lagi ke Madinah dan baru bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh itu pada tahun 10 kenabian. Artinya Rasulullah selama hayatnya melaksanakan ibadah haji hanya sekali. Karena apa? Karena wajib melaksanakan ibadah haji itu yang wajibnya adalah 1 kali. Nah, kemudian kita tarik bagaimana atau apa yang kita lakukan, apa yang mesti kita persiapkan agar kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagi teman-teman atau bagi sahabat-sahabat yang belum sama sekali melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka yang perlu kita persiapkan adalah sebagaimana Al-Quran mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Maka hanya dengan ketakwaanlah kita akan dipanggil oleh Allah. Kita mungkin sekarang belum ada rezekinya, belum ada hartanya untuk melaksanakan proses ibadah haji dan umroh ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah menjadikan kita mungkin untuk berangkat. Karena ukuran harta, ukuran kekayaan seseorang itu tidak menjadi tolak ukur seseorang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi tolak ukur seseorang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah bagaimana kita mengimani, bagaimana kita percaya bahwa semuanya adalah takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang terjadi sama Bunda Nadia ya pada tahun-tahun sebelumnya, bagaimana ketika proses melaksanakan umroh, bagaimana ketika proses melaksanakan haji, bahkan bisa umroh satu Bunda keluarga. Aisyah, Bunda Yanti itu yang. Oh iya, ya. Bagaimana ketika dia pengalamannya bisa umroh bareng suaminya, bahkan 1 tahun kemudian bisa umroh satu keluarga, bisa haji, bahkan bisa punya rumah gitu kan. Itu mudah saja bagi Allah. Bagaimana keyakinan kita bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah karunia Allah, dan Allah pilih untuk kita berangkat sekalipun dari segi harta
ya kita mungkin katakanlah pas-pasan. Tapi Allah sesuai janjinya, Allah akan memilih orang-orang terbaik untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk senantiasa mempersiapkan diri kita dengan ketakwaan yang kita mampu. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaqullaha mastata'tum. Dalam setiap situasi dan kondisi Allah menyuruh kita untuk senantiasa kita bertakwa. Namun takwa di sini sesuai dengan kadar, ukuran serta kemampuan kita. Itu mungkin Pak Holis. Baik, Alhamdulillah, syukur. Ini ada sebuah pertanyaan nih dari Bu Nova ya. Saya bacakan di chat saja. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, saya pernah ibadah haji tahun 1995. Saat itu masih jadi pramugari. Nah, saat itu saya pergi dadakan tanpa rencana karena hanya untuk memenuhi kuota saja. Saya melaksanakan haji tanpa persiapan sama sekali dan hanya mengikuti arahan saja. Apakah haji saya bisa diterima saat ini? Ini haji kan ada orang yang memang benar persiapannya lumayan panjang gitu kan ya. Tapi ada Iya, orang juga yang dimudahkan. Tiba-tiba ada panggilan misalkan hanya untuk memenuhi kuota tadi seperti yang dialami oleh Bu Nova ya. Apakah haji seperti ini tanpa persiapan secara spiritual mungkin ya, yang iya. cek atau apapun ya yang mungkin bisa disiapkan bagi orang yang ingin haji ini, apakah juga bisa diterima, Ustaz? Nah, ketika seseorang itu dipilih oleh Allah melalui proses yang berbeda tentunya ya. Ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian prosesnya begitu panjang dan begitu pelik, begitu lama dengan berbagai proses yang yang dia lalui. Mungkin bisa 1 tahun ya untuk melaksanakan manasiknya. Rasa-rasanya ini persiapan yang cukup matang. Tapi ada orang yang dikarenakan bekerja sebagai pramugari misalkan, tapi kemudian Allah pilih orang ini untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun hanya untuk memenuhi kuota. Pertanyaannya, apakah hajinya sah gitu? Haji seseorang dipandang sah atau tidak kalau dia memenuhi syarat yang telah Rasulullah contohkan. Nah, apakah dia dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya, katakan minimal dia ambil mikot, kemudian mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, balik lagi ke Mina, lempar jumroh, balik lagi ke Mina, besoknya lempar jumroh lagi, atau tawaf ifadah, kemudian balik lagi ke Mina, tahalul kubro, lempar jumroh lagi, tahalul kubro. Apakah proses ini dilalui atau tidak? Kalau proses ini tidak dilalui, terutama wukuf, maka hajinya tidak sah. Karena goyatul haji, puncak ibadah haji itu adalah goyatul haji atau al-hajju arafah. Puncak dari segala proses ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau pelaksanaan haji tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah tanpa sebab, kecuali orang yang sakit misalkan, sakitnya udah khawatir lah, mengkhawatirkan, sehingga kalau dia melaksanakan wukuf akan mengancam kesehatannya. Nah, ini baru ada pengecualian. Nah, tinggal kita bertanya apakah haji yang kita lakukan tahun 95 ini sesuai proses tidak? Dalam arti sesuai manasik, ada mabit, ada wukuf, ada mabit di Muzdalifah, balik lagi ke Mina, dan seterusnya runtutan ibadah haji itu diselesaikan atau tidak.
Itu aja. Iya. Kalau semuanya diselesaikan dengan baik dan benar, maka insya Allah hajinya tetap sah. Sekalipun hanya memenuhi kuota saja. Karena tahun 2010 itu tahun terakhir di mana ibadah haji dilakukan tanpa menunggu. Baru 2011 itu kita pakai sistem kuota tuh. Iya, betul. Artinya daftar sekarang, berapa tahun kemudian baru berangkat. Karena seperti itu. Kalau di bawah 2010 kan masih daftar sekarang, tahun depan bisa berangkat, begitu. Iya. Alhamdulillah saya juga begitu, saya daftar di tahun 2006, 2007 udah berangkat, alhamdulillah. Syukur. Kalau saya lebih dahsyat lagi gitu Pak Holis ya. Persiapannya malah 2 bulan. Jadi Masya ketika Allah. lihat saya waktu itu masih jadi mahasiswa, lihat jadwal ujian tidak berbarengan dengan pelaksanaan ibadah haji, masih ingat saya tuh. Saya datang ke kampus, lihat jadwal ujian, pas beres ujian itu tanggal 11. Kemudian tanggal 11 Desember, apa Januari ya? Januari kalau tidak salah. 11 Januari, maka saya tanggal 12 Januari berangkat. Itu 2 bulan. Masya Tapi Allah. Allah kasih kita kemudahan, Allah pilih kita untuk bisa mengerjakan ibadah haji dan umroh. Karena tidak sama ya apa yang kita alami. Kalau Eh, contoh bisa berbeda, saja yang penting tadi memenuhi rukunnya, syarat-syaratnya, manasiknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tetap hajinya sah. Tapi ya, persoalan mabrur itu adalah hak Allah ya. Kita hanya nah itu. yang persiapan panjang pun, yang kemudian sudah eh, mungkin begitu apa namanya matang ya secara keilmuan maupun persiapan teknis maupun non teknis, tapi kalau ketika Allah tidak menerima hajinya itu lain lagi, karena itu hanya hak Allah ya besar ya. Ya, ya. Yang jelas yang jadi patokan adalah bagaimana ketika kita melaksanakan proses ibadah haji dan umroh ini sesuai rukun dan syaratnya terpenuhi. Iya. Nih, kalau soal ini Ustaz, badal haji ya yang mungkin bagi beberapa orang yang ingin menghajikan orang tua gitu kan. Kan kalau dalam ayat itu haji itu man istata'a ilaihi sabila ya bagi orang yang memang mampu untuk menjalankan ibadah itu. Nah, kalau yang bersangkutan tidak ada nazar, tidak ada wasiat apapun, tapi ketika anaknya ingin menghajikan, apakah itu bagian sebuah yang dicontohkan oleh Rasulullah atau gimana, Ustaz? Kalau yang selama yang saya pahami dari hadisnya itu kan ada orang tua yang ingin banget melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu. Ibadah haji terutama. Kemudian sebelum pelaksanaannya meninggal. Apakah saya mesti kan gitu ya hadisnya anaknya itu? Apakah saya mesti menghajikannya? Kata Rasulullah, hajikan dia. Karena apa? Karena ibunya sudah ngebet banget, sudah punya niat banget untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian banyak sekarang itu, sekalipun sudah meninggal, saya juga tidak tahu apakah dia pernah bernazar atau tidak. Kemudian dipahami bahwa hadis ini berlaku umum. Ya, siapapun bisa membadalkan haji. Nah, kalau saya memandang ini hadis ini justru khusus. Karena kasusnya juga dia pengen banget melaksanakan ibadah haji. Kemudian sebelum pelaksanaannya meninggal. Nah, maka ahli warisnya mesti menghajikannya. Nah, di kita itu umum ya berlakunya. Bahkan tidak ada kaitan nasab, tidak ada kaitan darah, tiba-tiba bisa membadalkan ibadah haji dan umroh. Ini menjadi sebuah polemik yang saya pahami adalah ada badal haji itu kalau ada kaitan nasab. Itu pendapat pribadi saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang suka melaksanakan atau menerima
badal haji atau umroh. Itu saja Pak Holis. Jadi boleh dilakukan kalau satu dia punya nazar dan ada kaitan nasab. Karena hadisnya juga seperti itu. Nah, namun kemudian sekarang menjadi sebuah proyek gitu Pak Holis ya. Apalagi dalam tatanan praktek itu bahkan seseorang bisa menerima badal haji itu sampai 5. Ini bagaimana pelaksanaannya gitu. Iya. Dan hati-hati Ketika juga ya. iya Karena makanya tapi sering kalau ini saat nyari yang paling murah harganya, jadi kayaknya bisnis ya. ya Siapa yang iya bisa membadalkan eh, haji dengan harga yang lebih murah, maka saya pernah kayaknya. apa namanya menyaksikan sendiri Pak Olis. Hmm, Jadi ada orang yang bisik-bisik gitu ya, nggak tahu mahasiswa, nggak tahu mukimin gitu. hmm, Alhamdulillah saya dapat proyekan nih katanya badal haji 5 orang. Ini gimana gitu kan udah disalahgunakan gitu. Sementara hadisnya mengatakan bahwa ahli warisnya yang mesti menghajikannya gitu kan. Nah, bagaimana dengan misalkan begini, eh, sahabat-sahabat MKI, taruhlah misalkan di sini ada yang mau membadalkan gitu. Nah, kadang yang mengemban tugas juga pikir-pikir, ah ini nominalnya rendah misalkan, kemudian ini mah nominalnya lumayan, itu dipilih-pilih juga gitu. Kadang kita yang mau membadalkan juga mesti tahu diri gitu, artinya cocok nggak dengan harga sekian gitu. Nah, ini menjadi sebuah polemik. Kenapa? Justru ketika kita melakukan proses amalan yang tadi ya terkait dengan badal haji ataupun umroh, kita mesti pilih-pilih, artinya mesti kepada orang yang amanah. Kalau hmm. misalkan kita memahami bahwa badal haji dan umroh ini bisa dilakukan untuk umum, jadi tidak ada kaitan nasab. Nah, kalau saya secara pribadi, boleh dilakukan asalkan ada kaitan nasab. Itu aja Pak Holis. Insya Allah ya. Dan sesungguhnya membadalkan haji tidak boleh punya niatan juga untuk nyari keuntungan ya secara komersial. Nah, Sebenarnya dilarang ya. iya, Dalam iya, makanya yang membadalkan itu memang sebaiknya adalah anaknya sendiri atau kerabatnya yang memang punya keterkaitan darah tadi. iya, iya, betul, betul. Baik. Jadi jangan-jangan jangan sampai wah ini karena ada tawaran badal haji dan murah harganya gitu ya. Dengan gampang kemudian kita mempercayakan kepada orang itu untuk membadalkan haji orang tua kita yang sudah meninggal gitu ya. Jadi jangan sampai apalagi kalau kita masih belum haji, memang lebih baik kita yang anaknya yang melakukan badal itu dan setelah juga wajibnya telah dilakukan haji juga saja tidak boleh kemudian dia belum berhaji kemudian pergi haji 2 kali niat saja itu tidak boleh saja. Artinya niat untuk hajinya sendiri dan juga untuk haji membadalkan orang tua. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari jamaah sebagai sebelum ditutup. Nah, alhamdulillah sudah 1 jam kita ngobrol tentang haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk memenuhi panggilan dari Allah Tabaraka wa taala. Semua panggilan yang tentu ditujukan kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan ketika Allah sudah memilih menjadi tamunya, tentu sang tuan rumah akan menyambungnya dengan lebih baik lagi dan sebagai tamu tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sahibul bait yaitu Allah Tabaraka wa taala. Karena Baitullah itulah menjadi sebuah simbol bagi kita bagaimana kita berkiblat, kemudian bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah bagian dari syariat yang harus dijalankan oleh kita semua. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan mohonlah kepada Allah ini bagian yang menjadi penanda kita husnul khatimah insya Allah. Ketika kita berhaji tentu banyak sekali doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Salah satunya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kemudian eh, kita gabungkan dengan orang-orang saleh dan bersama orang saleh lah kita bisa saling memberikan syafaat dan alhamdulillah di majlis ilmu inilah salah satunya kita bergabung dengan orang soleh solehat dan bagian yang penting untuk jadikan eh, setiap aktivitas kita bagian dari yang sunnah kalau Rasulullah SAW.
Alhamdulillah, jazakallah khairan saat Ustaz Hidayat Tulsi yang menemani kita sejam untuk kembali memahami tentang fadilah atau makna dari haji ataupun umrah dan sebuah perintah yang wajib kita lakukan. Mari kita berazam menyiapkan terus untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi tamunya dalam waktu dekat. Dan tahun 2026 bisa dimudahkan karena ada haji mujamalah yang tidak perlu harus menunggu lama ya. Silakan yang ingin dapat informasi untuk menghubungi admin dari Majelis Keluarga Indonesia. Baik yang dimulakan jamaah yang dimulakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz Sarif Hidayat yang mudah-mudahan jadi amal jariah dari untuk antum dan juga untuk kita semua, amalan yang sangat Allah cintai, yaitu amalan istiqamah kita apalagi di bulan haram yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين.